Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya dalam diskusi matematik bersama Math with Razali. Nah, dalam video kali ini kita akan diskusikan quadratic modeling dengan melengkapkan kuadrat, atau istilah bahasa Inggrisnya completing the square. Nah, kita akan bahas tentang modeling persamaan kuadrat tapi dengan cara melengkapkan kuadrat. Nah, eh, kita lihat di sini apa itu melengkapkan kuadrat atau completing the square, yaitu sebenarnya adalah cara menulis fungsi atau persamaan kuadrat yang bentuk umumnya apa? Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dalam bentuk Y sama dengan A kali X tambah P kuadrat ditambah Q. Nah, kita akan cepat saja langsung memberikan contoh seperti ini. Ada contoh di sini di mana kita diminta untuk menghitung atau menulis dalam bentuk melengkapkan kuadrat dari persamaan X kuadrat tambah 8X kurang 5. Nah, yang kita melengkapkan kuadrat itu adalah dua suku pertama, yaitu X kuadrat ditambah 8X, sedangkan koefisien konstan 5 itu kita ikut sertakan saja. Caranya adalah seperti ini. Di sini koefisien X kuadratnya 1. Jadi kita cukup menulis langsung X ditambah. Nah, berapa di sini mau diisi? Kita mau isi di sini berapa, lalu nanti ditulis kuadrat, lalu di sini dikurang ya. Harus dikurang sih. Dikurang apa? Nah, koefisien dari X ini 8, cukup Anda bagi dengan 2. Bagi 2. Jadi 8 bagi 2, 4. Seperti itu. Kemudian angka di sini juga sama, 4 dan dikuadratkan. Ini dua angka yang sama. Ya. Dan di sini harus kurang. Tanda di sini harus min, harus negatif, tidak boleh positif. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita tinggal menambahkan 5, min 5. Nah, seperti ini sederhananya. Jadi kita punya X tambah 4 kuadrat ini dikurang 16, dikurang 5, kita boleh X tambah 4 kuadrat dikurang 21. Jadi bentuk yang pertama dari persamaan kuadrat tadi jika dinyatakan dalam bentuk melengkapkan kuadrat, bentuknya seperti ini. Oke, itu contoh 1 ya. Saya akan berikan lagi contoh berikutnya. Nah, satu contoh lagi atau dua contoh lagi. Contoh lagi. Y sama dengan, sekarang di sini masih X kuadrat ya. Di sini kurang 20X tambah 3. Oke. Seperti apa kalau dinyatakan dalam bentuk melengkapkan kuadrat? Nah, tadi kita lihat ya, di dalam kurung ini tandanya positif juga ya. Kalau soalnya positif, tanda di situ juga positif, tapi di sini harus negatif. Kita lihat, bentuk melengkapkan kuadrat itu bentuknya apa? Kan AX tambah P ya, lalu di sini tambah Q. Kita lihat di sini koefisien X kuadratnya 1, cukup langsung dikurung. Ini kurang, di sini juga tulis kurang. Ini 20 bagi 2. Bagi 2. Kalau dibagi 2, 20 dibagi 2 jadi 10. Jadi kita tulis kuadrat. Ya, ini saya hapus. Oke. Terus dikurang angka yang sama di sini, same number, 10 kuadrat, lalu oke, dikurang 100 tambah 3 itu 97. Jadi ini adalah bentuk melengkapkan kuadrat. Satu contoh lagi, yaitu bagaimana kalau di sini katakanlah dia 2 ya, X kuadrat ditambah 6 ya, ditambah 6X tambah 4. Nah, ini seperti apa bentuknya jika kita mau tulis dalam bentuk completing the square. Kalau di sini 2, koefisiennya sini bukan 1 ya, tapi 2. Yang kita lakukan apa? Pertama kita harus mengeluarkan dia dulu. Keluarkan 2, X kuadrat, nah kan gini ya. Kemudian 6 di sini menjadi 3 kan? Karena 2 kali X kuadrat itu 2X. 2X kuadrat ya, 2 kali 3, 6X. Terus tambah 4. Nah,
Apa yang kalian akan lakukan adalah lakukan completing the square pada bagian yang dikurung ini saja. Jadi Y2 tetap abaikan, tidak usah diapakan, tulis saja seperti apa adanya. Lalu di sini seperti biasa, X ini tambah, tetap tulis tambah. 3 ini dibagi 2. Bagi 2. Ya. 3 dibagi 2 jadi boleh tulis 1,5 ya. Kasih kuadrat dikurang angka yang sama dengan ini. Yaitu 1,5 tapi dikuadratkan. Itu tutup kurung ditambah 4. 4-nya kita tulis terpisah di luar kurung siku. Karena 4 itu tidak dikali 2 yang di sini. Ya, tidak dikali 2 ini. Maka kemudian kita buka kurungnya. Kalian kalikan masuk. Ini menjadi 2 kali X tambah 1,5 kuadrat. Nah ini 1,5 di kuadrat itu berapa? 2,25 kan? Jadi dikurang 2 ini dikalikan juga dengan ini. Kalikan. Jadi itu 1,5 dikuadratkan hasilnya 2,25. Kita akan punya hasil 4,25 ya ini ya. Oh, sorry 4,5 ditambah 4. Nah, kita rapikan lagi. Dikurang 4, min 4,5 atau 4 berapa? Min 0,5. Nah, seperti ini. Inilah dia completing the square dari problems kita ini. Baik, nah itu sudah clear. Nah, kemudian sekarang kita lihat bentuk kurva kuadratik ini yang dinyatakan dalam bentuk completing the square atau menetapkan kuadrat. Apa yang diindikasikan atau dinyatakan oleh bentuk kurva ini? Pertama, bentuk kurva itu kalau parabola ya hanya ada 2. Pertama dia bentuknya N shape, bentuk seperti huruf N. Tentu di sini punya nilai maksimum kan. Nah, titiknya di sini titik maksimum kan gitu. Kemudian yang kedua, bentuknya adalah U shape, bentuk huruf seperti huruf U, dan di sini dia memiliki titik minimum ya. Ini titik adalah terendah atau minimum. Nah, ini kita katakan kurva bentuk N lah ya, atau terbuka ke bawah, terbuka ke atas ya, macam-macam lah cara mengatakannya. Tetapi bentuk kurva ini seperti ini jika koefisien dari A ini itu A-nya positif, lebih dari 0. Jadi kalau yang ini, oh saya salah, maaf. Ini jika A-nya kurang dari 0. Ya. Kemudian ini jika koefisien A-nya positif lebih dari 0. Contoh, misalnya Y sama dengan 2X tambah 5 kuadrat dikurang 10. Bentuknya seperti apa? Kurvanya kita lihat. Ini X, A-nya berapa? A-nya 2 ya. A2 positif kan? Lebih dari 0, maka bentuknya kalau positif bentuk U-shape. Ya. Bentuk U yang dia punya apa? Titik minimum di sini. Dia punya titik minimum. Contoh lain lagi, yaitu kalau Y sama dengan minus saja di sini, X min 4 kuadrat tambah 100 misalnya. Ini bentuknya apa? Kita lihat di sini minus, hanya minus artinya A-nya sama dengan negatif 1. Negatif 1 itu kurang dari 0, maka bentuknya bila kurang dari 0 adalah bentuk N-shape. Bentuk yang mana kurva itu akan memiliki titik maksimum. Titik tertingginya ada di sini. Kenapa? Karena koefisien A kurang dari 0 alias negatif. Nah, ini mencirikannya seperti itu. Kemudian, apa arti P dan Q? Ya, yang pertama kan bentuk kurva ini. Yang kedua, arti P dan Q. Ya, di sini kan ada P dan Q ya pada Y sama dengan AX tambah P kuadrat tambah Q. Itu artinya adalah vertex, koordinat titik vertex. Vertex itu yaitu apakah dia vertexnya bisa maksimum atau minimum. Titik belok lah. Nah, ini titik vertex itu ini terbesar. Ini kalau max dia seperti ini vertexnya ini ya di sini. Kalau dia min yang ini.
Nah, di sini. Oke, ini vertex minimum, ini vertex maksimum. Oke, berarti di sini titiknya. Jadi vertexnya itu di sini bukan negatif P, Q. Nah, sedikit agak berbeda. Walaupun dalam bentuk umumnya di sini positif, jadi lawan tandanya saja ya. Nah, disinilah dia mungkin kita katakan min P, Q. Ini titik ini, koordinatnya min P, Q. Nah, seperti itu ya. Kita lihat bagaimana kita memahami maksudnya. Contohnya di sini. Kita buat contoh. Ada kurva Y sama dengan 2X tambah 8 kuadrat min 5. Apa yang kita katakan? Vertexnya berapa? Vertex atau koordinat. Oke, vertexnya sama dengan tadi min P, Q. Kita lihat, ini P-nya berapa? Lawannya ini karena dia positif, berarti min 8, oke, kebetulan Q-nya ini negatif 5, ikutin. Nah, seperti ini. Kemudian vertexnya vertex maksimum atau minimum. Lihat, karena A-nya di sini 2 lebih dari 0, maka dia bentuknya U-shape. Berarti dia bentuk U, di sini dia posisinya, dan nilainya adalah minimum. Jadi ini vertexnya bukan vertex maksimum, tapi apa? Minimum. Oke. Nah, contoh lagi, jika di sini min 3, X min 4 kuadrat tambah 7. Berarti vertexnya berapa? Ini vertexnya sama dengan, lihat ini, P-nya negatif, berarti di sini positif kebalikannya. Berarti di sini P, Q kan. Lalu P-nya adalah negatif. Positif, sorry saya. 4 ya. Ke sini kan negatif jadi positif ya. Kemudian Q-nya mengikuti tanda. Kalau dia positif, positif. Nah, vertexnya 7, 4,7. Dan lihat A-nya ini. A-nya negatif 3. Itu kurang dari 0. Maka artinya dia bentuknya adalah ini. N shape, bentuk N. Ya, bentuknya seperti huruf N. Kalau huruf N di sini puncaknya di sini apa? Maksimum. Jadi koordinatnya di sini. Berarti ini adalah vertex maksimum. Demikian ya. Itulah yang dicirikan oleh vertex dalam completeness square ya. Nah, selanjutnya saya akan terang bagaimana kita atau Anda memahami yang saya terangkan tadi dalam masalah completing the square atau melengkapkan kuadrat secara geometri. Secara geometri maksudnya kita membuat gambar. Nah, ini gambarnya saya ambil dari buku Mathematics with Application in the Management, Naturals and Social Science edisi 11 karangan Margaret L. Lyons dan kawan-kawan. Kita lihat di sini ada suatu persamaan kuadrat yang di sini GX ya. Tapi saya ganti saja dengan Y, 2 kali X min 3 kuadrat ditambah 1. Nah, ini persamaan kuadrat yang sudah dinyatakan dalam bentuk completing the square. Kita tahu dengan melihat A-nya ini, A-nya kan positif, berarti bentuknya adalah bentuk U-shape. Nah, kurvanya U-shape seperti ini. Ini kan kurvanya sebentuk huruf U. Kan begitu. Kemudian di sini kita lihat vertexnya berapa. Oke, vertex sama dengan P, Q. Tapi P kita di sini karena ini negatif, positif. Ambil positif. Jadi 3, Q-nya 1,1. Artinya vertexnya itu yang di sini adalah titik minimum yang koordinatnya 3,1. Di mana itu? Kita lihat ini. Nah, ini 3,1. Ya, 3,1 di dalam gambar. Kemudian arti lain daripada P, ada yang namanya garis simetri. Jadi persamaan garis simetri. Apa itu persamaan garis simetri? Oke. Persamaan simetri kurva kuadrat. Ya. Ini. Kurva kuadrat kalau tidak bentuknya U seperti ini, maka bentuknya N. Baik bentuknya U atau bentuknya N, kalau kita tarik garis vertikal dan kita seolah memotong, ada satu garis tegak lurus vertikal yang ini adalah kayak sumbu lipat.
di mana area kiri dan area kanan sama luas, sama bentuk setangkup ya. Jadi inilah yang dinamakan persamaan simetri. Jadi artinya persamaan simetri itu nilai P-nya. Jadi persamaan simetri dari kurva kuadrat adalah X sama dengan negatif dari P, min dari P. Nah, yaitu nilai P itu sendiri. Itu nilai P ya. Nilai P. P. Dalam hal ini di sini dalam melengkapkan kuadrat P-nya di sini negatif 3 berarti itu adalah 3. Maka garisnya adalah X sama dengan 3 garis vertikal dan ini membagi dua kiri kanan kurva kuadratik dengan bentuk yang sama atau simetri. Ini yang dinamakan persamaan simetri kurva. Andai, nah, sekarang kita berandai-andai saja bahwa seolah-olah kita tidak mengetahui persamaan kuadrat ini. Oke. Kita akan nyatakan ini sebagai modeling. Oke, kita lihat sebentar seperti apa itu. Seperti telah saya singgung pada pembukaan video tadi bahwa kita akan membahas tentang modeling quadratic equation. Apa itu modeling? Kita asumsikan di sini ya, kita akan menggunakan persamaan ini seolah kita hapus saja ini. Kita anggap kita tidak mengetahui persamaannya apa. Oke. Dan asumsikan di sini ada titik ya, ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Ada 5 buah titik yang bentuknya seperti ini. Lalu 5 titik ini bentuk hubungan antara X dan Y-nya seperti apa? Kita mau mencari persamaan matematiknya seperti apa. Nah, lebih kurang seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Oh, kita sepertinya dapat menghubungkan ini kan. Kita misalnya mau menghubungkan kelima titik ini di dalam suatu kurva seperti ini. Nah, itu grafik yang menghubungkannya dan kelihatannya grafiknya adalah kuadratik. Lalu kita mau mencari persamaannya seperti apa. Jadi modeling kuadratik itu artinya mencari. Ya, kita adalah mencari persamaan kuadrat. Ya. Mencari persamaan kuadrat. Dari apa? Dari data yang diberikan ini. Ya. Oke. Nah, data ini kita lihat X, Y. Kalau kita tabel, ini X-nya data pertama 1,9. Titiknya yang ini. Kemudian data kedua 2,3. Ini titiknya. Data ketiga yaitu vertex-nya tadi. Yaitu 3X,1 ini. Data keempat 4,3. Dan data kelima ini adalah 5, X-nya 5 ini, Y-nya 9, 5,9. Nah, seperti ini. Kita mau mencari persamaan matematiknya apa ya? Apakah persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C-nya? Seperti itu. Mau mencari A, B, C. Nah, daripada kita mencari seperti ini, walaupun ada cara yaitu dengan memasukkan saja semua titik-titik ini dan kita akan dibawa ke dalam suatu sistem persamaan linear, tapi kali ini kita membahas dalam bentuk melengkapkan kuadrat. Baik, di dalam completing the square kita punya bentuk X tambah P kuadrat tambah Q. Ini ya, jadi kita ingin mencari berapa A, berapa P, dan berapa Q. Nah, karena kita tahu tadi vertex-nya apa. Vertex itu adalah P, Q kan gitu. Ya, atau min P, Q kebalikannya. Kita punya di sini vertex-nya yang mana? Ini vertex-nya adalah titik terendahnya di sini 3,1. Kita spot 3X, Y-nya 1. Kan begitu. Berarti kita telah mendapatkan vertex-nya 3,1. Masukkan ya, kita masukkan titik vertex 3,1 kemana? Ke Y sama dengan AX tambah P kuadrat tambah Q. Oke. Waktu kita memasukkan, maka X-nya diganti dengan 3. Ini kan X. Ini X ya. Ini Y kan. Ini Y. Y-nya kita ganti dengan angka 1. Oh, maaf, saya salah. Tidak begitu. Walaupun bisa begitu, tapi begini. Vertex-nya, karena kita tahu ini menganggap ini vertex,
Maka kita ganti dengan Y sama dengan A dikali X tambah P. Oke, hati-hati. Di sini kan P-nya positif ya, positif 3. Berarti di sini kita kasih tanda min 3. Ya, ingat ya, kebalikan tanda. Ya, di sini Q-nya positif ya, berarti tambah 1. Nah, seperti ini. Untuk sementara kita telah mendapatkan bahwa P3 Q-nya 1. Tugas berikutnya adalah mencari A. Mencari nilai A-nya berapa. Apa yang kita lakukan mencari A? Pilih satu titik. Jadi pilih salah satu titik saja. Titik. Katakanlah titik pertama boleh kita ambil, atau titik kedua 2,3 ini. Ya, boleh kita masukkan 2,3 atau 5,9 bebas. Masukkan ke dalam, ini masukkan ya. Masukkan. Oke, ke Y sama dengan A X kurang 3 kuadrat tambah 1. Itu artinya apa? Artinya kita mengganti nilai X dan Y, X-nya diganti 3. Jadi Y-nya menjadi 3 ini. Ini Y-nya jadi 3 ya. A tetap A karena dia mau dicari. X-nya kalian ganti dengan 2. 2 dikurang 3 kuadrat tambah 1. Ya, sudah dapat. Kita lanjutkan perhitungannya. Kita punya di sini 2 kurang 3 berapa? Min 1 ya. Min 1 kuadrat. Jadi A dikali min 1 kuadrat tambah 1. Nah, ini pindahkan ruas saja ya. Jadi 3 kurang 1 menjadi A-nya 2. Kan kita telah memperoleh apa? Yaitu di sini kita peroleh, jadi apa yang kita simpulkan? A2, kemudian vertex P, Q tadi kita peroleh 3,1. Jadi persamaannya atau modelnya, persamaan kurva ini yaitu apa? Y sama dengan AX tambah P kuadrat tambah Q ya. Itu bentuk mulanya. Yaitu Y, A-nya 2. X, ini karena D 3. Ini positif P-nya 3. Di sini lawannya, min 3. Kecuali di sini min 3, berarti ini positif 3. Tambah 1. Nah, ini dia persamaannya. Tadi kan kita berpura-pura mengatakan bahwa kita tidak mengetahui. Kita tutup persamaan yang diberikan oleh buku Margaret Lyell ini seolah-olah tidak ada, dan sekarang kita hapus, kita lihat, dan kita mendapatkan jawaban yang sama. Nah, seperti itu cara kita menyatakan atau menggunakan completing the square untuk modeling dari persamaan kuadratik. Saya akan tutup materi ini dengan memberikan soal latihan. Ya, oke. Ini latihannya. Ya, baik. Anda tolong silakan untuk mengerjakan soal ini sebagai latihan. Ya, ini ada 5 soal yang diminta untuk menyatakan dalam bentuk melengkapkan kuadrat. Berarti Y sama dengan A X tambah P kuadrat tambah Q. Jadi tujuan Anda mencari berapa P dan Q. Lalu kemudian ini bukan nomor 7 ya, nomor 6 ya. Dan ini jadi kembali menggunakan buku yang sama dari buku Margaret Lyell, maka menggunakan bentuk completing the square, yaitu Y sama dengan A kali X tambah P kuadrat tambah Q, ya, istilah melengkapkan completing the square itu kembali kepada bentuk ini ya. Carilah persamaan kuadrat. Ini rumusnya seperti apa ya? Dengan mengikuti contoh yang telah saya berikan pada bagian kurva ini. Baik, saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.